siapa ya? Kok bisa gitu ya? Sadis banget. Ini tinggal dikatin kayak Iya. gini kan selesai. Bentar dulu deh. Tuh kan. Nah, agak keribet juga sih kalau hanya podcast digubuk derita ini kan. Dan ini nggak seperti channel-channel lain orang lain deh. Ini channel yang paling aneh. Om Deddy, tolong dong Om Deddy, bantuin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Leo Mystery. Kali ini kita podcast dan bintang tamunya adalah Alfian. Wis, apa kabar Bang Alfi? Baik. Rokok dulu ya. Iya. Kada di banget YouTube lo. Di bawah ya. Merusak pemandangan. Jadi Bang Alfi ini adalah seorang filmmaker. Betul Bang? Enggak. Ya, aku pernah lihat film lo. Ada film Anja. Film apa lagi? Parang Maya. Parang tuh ada kaitannya sama parang gak sih? Parang tuh ya senjata kan ya? Iya, senjata. Senjata. Itu bisa parang, kalau nggak salah itu Parang Maya itu ada yang mengatakan parang terbang, betul. Kan parang ya parang, Maya adalah yang terlihat Magic ya. Oh magic gitu. sebenarnya. Jadi parangnya nggak terlihat gitu. Ya walaupun ya banyak ya mitosnya, ada yang terbang lah, ada yang bumerang lah, apalah, nggak mutlak parang juga sih sebenarnya. Ada yang serbuk lah. Kan dari riset kan gitu ya, kita bikin film kan harus riset, terus eksekusi, reading dan sebagainya, barulah kita garap. Eksekusinya kan di situ. Oke. Walaupun ya kacau juga sebenarnya. Aduh. Itu mainnya gimana sih? Editnya gimana sih? Kan ada parang, terus terbang, ada nggak scan yang parang terbang gitu? Kalau parang terbangnya nggak ada ya. Parang terbangnya nggak ada. Jadi kita garapnya menggandeng editor dari Bandung. Jadi itu 3 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi. Parangnya itu 3 dimensi. Jadi kita bikin terbang. Sebenarnya bisa, kalaunya nggak 3 dimensi bisa pakai tali. Pakai tali. Terus dipegang ya, atau mungkin dipegang atau mungkin digantung gitu kan, ditarik. Kalau kita nyebutnya keren, pakai keren gitu. Itu bisa sebenarnya gitu loh. Makanya kan Hollywood kadang-kadang pakai tali. Nah, itu di After Effects ngerjainnya yang kayak gitu-gitu kan, ada namanya efek bawaan After Effects itu rare effect gitu. Jadi itu spesialis untuk menghapus tali-tali. Oh, ada gitu ya? Ada. Oh ya, ini aku pernah lihat di video nih di YouTube, salah channel YouTube. Ini bukan tentang Parang Maya yang asli ya. Mandau terbang kan? Mandau sama parang bedanya apa sih? Kalau yang mandau itu senjata khas Dayak. Kalau parang? Kalau parang itu secara umum aja ada yang parang laes. Iya. Macam-macam lah parang. Bukan perang sih, parang. Iya. Jadi ada mandau terbang. Aku pernah lihat video mandau terbang. Kita bukan bahas tentang ilmu Dayak yang asli ya. Tapi ini yang ingin saya tanyakan, apakah mandau terbang itu bisa diedit? Bisa. Apapun di dunia post produksi atau post production itu bisa diedit gitu loh. Ya tergantung skenario dari si sutradara ya. Maksudnya mau dibawa kemana nih? Mau pakai 3 dimensi yang ya kebanyakannya Indonesia itu 3 dimensinya atau visual efeknya kadang-kadang rada sedikit nyeleneh gitu loh. Maksudnya kasar, masih kasar lah. Cuman beberapa ada sekarang kan, misalnya Wiro Sableng, terus sebelum Iblis Menjemput, terus Ratu Ilmu Hitam, itu kan ada special effect. Dan bahkan yang terakhir itu apa sih, Habibie Ainun tuh. Nah itu kan visual effect dan digarap rapi gitu loh, lumayan rapi untuk skala Indonesia. Dan kayaknya untuk ke depan Indonesia udah mulai kesana deh gitu. Misalnya nih Bang, aku mau bikin konten mandau terbang. Terus bisa dong. Jadi nggak kelihatan gitu? Enggak. Kalaupun pakai tali misalkan. Iya. Wow. Pakai gimana ya? Sebenarnya bisa sih kalaunya dicoba gitu kan. Maksudnya kita shoot dengan satu angle kamera atau mungkin kamera movement, ada pergerakan kamera bisa. Pertama kita tracking 3 dimensi.
3D tracking kan, habis itu kita taruh rear effect tadi untuk menghapus talinya. Jadi pergerakan tali itu akan smooth jadinya. Semut. Jadi natural gitu loh, terbangnya natural. Nah kalau 3 dimensi kan karena ini digerakin gitu loh pakai sistem ya banyak lah, ada 4D cinema, ada di After Effects itu ada 3D apa ya namanya lupa sih. Jadi bayangannya tetap ada ya. Tetap ada. Seperti ada bayangan di bawah itu aja kayak nyata tapi talinya tidak kelihatan lagi. Wah, keren. Ya, apapun di After Effects itu bisa gitu loh. Kalau ini Bang, yang ada pocong terus bisa terbang, bisa hilang tuh. Ya After Effects kembali lagi gitu loh. Kalau bikin terbang Premiere Pro juga bisa seleksi, habis bisa. Beneran deh. Jadi tinggal editor aja lagi rapi atau enggaknya ya. Rekam. Pakai pentool, ada pentool di ini. Per plan tapi ya, per plan itu shot dulu loncat, habis itu singkirkan orangnya atau talentnya. Terus kita rekam yang backgroundnya kan, background jadi yang udah itu di press frame, yang pas dia loncat kita press frame. Jadi kita tinggal animasi aja lagi ke atas terus terbang. Ya betul. Tara Apps juga pernah bahas ini kok. Jadi banyak ya yang channel-channel itu yang bikin hantu terbang. Itu bagi seorang editor udah gak heran lagi deh. Sebenarnya kalau dibilang editor gak heran ya macam-macam ya, maksudnya ada misalnya ada yang kayak real banget gitu loh. Misalnya awal-awal checking itu kan seolah-olah kayak real, padahal itu kan editing di post pro-nya gitu loh. Bukan hal yang mustahil sih sebenarnya kalau editing bisa, ya apapun bisa dibuat gitu loh. Kota mati pun bisa gitu loh dibikin. Makanya kan di Parangmaya ada scene gedung. Oh iya betul. Sejak kapan di Kandangan atau di Kalsel atau di wilayah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada gedung setinggi itu? Itu gedungnya dapat dari mana tuh? Itu 3D. Iya, editor kita bikinnya 3D dan dibikin itu kan kita sempat ngalamin kendala juga saat syuting itu karena kita memakai suatu tempat dan kayaknya miskomunikasi gitu loh sama pengelola tempatnya gitu kan. Takutnya kan ya memang bener sih, takutnya mereka kan nanti ada stigma buruk untuk tempat itu. Cuman kan ya udah beres gitu loh, karena kan kita memang nggak makai tempat itu, maksudnya nggak publikasiin tempat itu, tapi kan kita editingnya sebelum scene itu ada gedung, jadi entah itu gedung di mana kan nggak tahu gitu. Oh iya. Menarik sih. Jadi di edit ya bisa apa aja, bisa mandau terbang atau bisa pocong terbang. Mukulin pocong ya, macam-macam ya di editing itu bisa. Jadi tergantung keahlian editor aja lagi bikin rapi atau enggaknya sih. Iya. Nah misalnya nih, aku pengen nanya nih, misalnya kamu itu bikin channel YouTube, terus mau bikin konten apa? Apa bikin yang manipulasi? Bikin orang-orang tercengang dengan pocong yang terbang atau kita nggak ada fokus untuk di YouTube. Cuman untuk di festival iya, karena kan mengingat bikin film pendek itu budgetnya juga bagi kita kan ya lumayan lah gitu. Oke Bang, terakhir nih. Lo kan sebagai filmmaker atau sebagai editor kan sekarang ini banyak YouTuber yang hantu-hantuan. Apakah itu hantu beneran atau hantu editan atau mungkin rekayasa talent? Komentar lo aja deh tentang YouTuber yang hantu-hantuan itu gimana? Nggak jadi masalah kan? Nggak ada yang salah. Iya deh. Dunia entertain kan? Iya entertain sebenarnya. Makanya gitu loh, maksudnya ekspektasi masyarakat aja yang salah gitu loh. Maksudnya anggaplah kita berkiblat ke Atta gitu kan. Atta kan banyak yang dibully ya, banyak bulian dan sebagainya. Penontonnya berekspektasi Atta bikin konten positif. Yang dari awal penonton ini tahu Atta tuh kontennya kayak gitu loh. Jadi sekedar entertain. Kalau mau yang positif ke Narasi TV gitu loh, ke podcastnya Dedi atau ke Cameo Project itu positif gitu loh. Jangan dituntut Atta bikin
konten positif gitu loh. Makanya itu menyalahi kodratnya dia gitu loh. Iya. Dari awal dia sudah nge-vlog ya, apa yang salah gitu loh. Cuman untuk YouTube sebenarnya nggak ngikutin ya, nggak, maksudnya memang berbeda jauh dari dari berapa sih, dari 5 tahun yang lalu di saatnya Chandra Leo, Agung Hapsah, atau mungkin Cameo Project dan yang lain-lain ada gitu kan. Itu sedikit berbeda sama sekarang gitu, dari segi kontennya ataupun dari segi kreatornya sendiri gitu. Cuman apakah sah? Ya sah lah. Sah aja. Iya sah lah. Yeah, kan selama dunia entertainment iya, tadi mau gaming gitu kan, mau gaming sampai mampus sih jangan jadi masalah gitu loh. sampai mampus. Ya iyalah. Iya. Maksudnya ya bebas-bebas aja gitu loh. Tapi untuk ide sinema atau ide lab yang sekarang buyar total buyar. Mungkin nanti akan ke digital, cuman kita masih konsep. Jadi rencananya 1 bulan itu ada 2 kali. Yang pertama itu kita mengundangin bintang tamu, anggaplah yang menginspirasi. Yang kedua itu adalah spesialis ya berbagi tips lah perihal dunia sinematografi gitu loh. Karena yang untuk yang pro sih ya udah nggak usah ditonton gitu loh. Cuman yang baru belajar ya silahkan ditonton gitu loh. Iya. Masalah dasar-dasar gitu. Aku bakal nonton tuh. Ya lebih tips-tipsnya aja gitu loh, kayak gimana gitu loh, pakai HP pun bisa ngedit. Oh, itu bakal ditayangin di YouTube juga. Di YouTube, di Oke. YouTube Millennial Film. Kembali ke isu ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan adanya ancaman gelombang kedua wabah virus corona atau With the coronavirus, many spending their final days isolated from family, dying alone. China's decision to lock down the city of Wuhan